setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembahmu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kekuatanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
percaya padamu, Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiamu. Yes. Ini setiap kami Bapa, mengangkat pujian kami pada hari ini Bapa, karena kami bersyukur Tuhan, kalau Allah yang setia, Allah yang sama yang tak pernah meninggalkan kami. So now we sing, I count on one thing, the same God that never failed will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God that's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will. Yes, I will. I count on one thing, the same God that's never failed will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God that's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. Nothing can stand against. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. There's nothing can stand. Come on, sing. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. That nothing can stand against. I choose to praise, Lord, to glorify, glorify the name of all names. That nothing can stand against. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Yes, I will. Yes, Jesus. Ya, shalom teman-teman, kita jumpa lagi di ibadah Battle Teens hari Minggu. Dan aku senang banget teman-teman, hari ini kita sama-sama boleh beribadah bareng. Dan hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan. Kau sudah boleh memberkati kami Tuhan, melawat kami Tuhan, dan kami sudah boleh sehat Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu, Tuhan yang berikan hati kami yang siap dengar-dengaran dan pikiran kami yang fokus supaya firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami, pikiran kami Tuhan, dan kami boleh menjadi serupa dengan Kau ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, kalau minggu lalu kita udah sama-sama dengar firman Tuhan yang dibawain sama Konato soal Did you see what I see, di mana Konato sempat menjelaskan bagaimana kita harus memandang bukan cuma dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandangnya Tuhan ya. Dan tokoh yang dibahas waktu itu adalah Elisa. Tapi hari ini kita sama-sama mau bahas tokoh yang lain yang punya sifat yang sama. Dia adalah seorang yang pantang menyerah, dia punya visi yang ditaruh sama Tuhan begitu luar biasa. Siapa dia? Kita hari ini sama-sama mau bahas soal Yosua. Nah, Yosua ini siapa sih? Kita balik dulu ke ceritanya ya. Dari Yosua saat dilahirkan. Yosua ini dilahirkan di tanah Mesir, teman-teman. Tapi dia adalah seorang bangsa Israel, jadi dia lahir di zaman perbudakan, di mana di zaman itu Israel masih diperbudak oleh Mesir, dan akhirnya waktu itu ada satu orang yang dikirim Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, yaitu Musa. Nah, Musa disuruh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dan akhirnya mereka keluar semua dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, Yosua adalah salah satu orang dari segenap bangsa itu yang ikut keluar juga ke tanah perjanjian. Nah, di situ singkat cerita, Yosua akhirnya diangkat menjadi abdinya Musa. Dan mereka jalan bareng dimanapun berada, dan sampai di mana Yosua ini dipilih sama Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, kenapa sih bisa dipilih Tuhan? Yosua dipilih Tuhan karena Tuhan melihat ada karakter-karakter yang gak dimiliki sama seluruh bangsa Israel di Yosua. Nah, apa aja sih karakter-karakter tersebut ya? Yang pertama, teman-teman, Yosua adalah orang yang optimis. Dia adalah orang yang nggak pernah dia adalah orang yang pantang menyerah, teman-teman. Dia tahu apa yang Tuhan taruh buat hidupnya. Dia punya pandangan yang begitu luar biasa di tengah-tengah masalah. Nah, ceritanya gimana? Jadi waktu itu, mungkin teman-teman udah pernah dengar, ini adalah cerita soal 12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Musa mengirim 12 pengintai untuk memata-matai tanah Kanaan. Di sana 12 orang itu pergi, mereka nyebar ke tanah Kanaan, mereka harus melihat apa aja sih yang dipunyain sama orang-orang Kanaan ini. Kenapa, apa aja yang dipunyain, tentaranya bagaimana, senjatanya bagaimana, dia punya tanah seperti apa. Dan akhirnya dari 12 orang itu, ada 10 orang yang kembali kepada Musa. Di sana 10 orang tersebut membawa berita yang benar-benar mengerikan. Nah, dia bilang ke Musa, ini nggak mungkin kita ke sana, kita nggak mungkin mencapai ke tanah perjanjian. Di sana orangnya gede-gede, besar, mereka punya persenjataan yang lengkap. Dan kita dibandingkan mereka apa? Kita badannya kecil-kecil. Mungkin mereka habis keluar dari tanah perjanjian mungkin gitu. Dari tanah Mesir. Akhirnya mungkin di tengah-tengah perbudakan, mungkin gizinya kurang di sana gitu. Tapi ada dua orang yang kembali, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb nggak melihat itu semua. Padahal sama-sama dikirim ke tanah yang sama, teman-teman. Ke tanah yang sama, yaitu tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka melihat bahwa di sana begitu banyak sumber kehidupan, banyak susu dan madunya dibilang di sana. Ternak-ternaknya subur-subur, tanahnya begitu subur, hijau. Dan itu yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Itu yang disampaikan ke Musa. Yosua melihat nggak orang-orang yang besar tersebut? Prajurit-prajuritnya Kanaan. Pasti melihat, teman-teman. Karena mereka juga dikirim ke tanah yang sama. Dan nggak mungkin Yosua nggak melihat itu. Tapi kenapa? Kenapa Yosua tidak menyampaikan hal yang sama dengan 10 pengintai yang tadi? Karena ini salah satu karakter yang luar biasa dari Yosua. Dia adalah orang yang optimis. Dia nggak cuma lihat masalah. Dia nggak mau lihat masalah melebihi apa yang Tuhan janjikan.
Dia tahu apa yang Tuhan janjikan adalah tanah yang luar biasa suburnya. Dia percaya janji Tuhan itu akan diberikan buat orang-orang Israel. Dan walaupun ada masalah di depannya, dia nggak takut karena dia percaya sama janji Tuhan. Dia orang yang nggak pernah dengar apa kata orang. Dan itu yang membuat Yosua dan Kaleb berhasil. Kalau kita lihat ceritanya dari semua orang Israel yang 20 tahun ke atas saat mereka berangkat dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka semua nggak ada yang selamat. Siapa yang selamat? Cuma ada Yosua dan Kaleb. Mereka yang selamat dan sampai menginjak ke tanah perjanjian. Itu karena sifat mereka percaya sama janji Tuhan. Amin. Nah, selain itu teman-teman, Yosua ini adalah orang yang sangat full prepare. Jadi sifat yang kedua ini, Yosua ini adalah orang yang selalu bersiap-siap. Dia bisa mempersiapkan dirinya dimanapun, dalam keadaan apapun dia ditempatkan. Kalau kita lihat kisahnya, Yosua ini adalah abdinya Musa. Jadi kemanapun Musa pergi, Yosua pun pergi. Kemanapun Musa disuruh, Yosua pun ngikut gitu. Dan mungkin di saat-saat Musa waktu itu, Musa punya tugas yang sangat luar biasa di saat memimpin bangsa Israel gitu. Musa selalu ditanyain pendapat sama orang-orang lain. Saat mungkin ada masalah gitu, mereka datang ke Musa dan minta pendapat gitu. Dan beberapa orang mungkin ada yang minta keadilan, ada mungkin kayak semacam pengadilan gitu ya, aku nggak tahu. Mereka datang ke Musa. Dan di sana, saat Musa ada, Yosua pun ada. Jadi, Yosua pun sebenarnya belajar dari Musa. Selama masa Yosua berada dekat dengan sama Musa. Dan itu waktunya cukup lama. Si Yosua ini dipersiapkan begitu lama, teman-teman. Begitu lama, dia tahu cara menghadapi orang-orang Israel saat mungkin saat Musa memberi nasihat buat orang-orang Israel. Yosua pun memperhatikan, jadi Yosua pun udah bisa gitu. Yosua mengerti bagaimana cara memberi nasihat, menyelesaikan masalah-masalah orang-orang Mesir. Bahkan saat di tengah-tengah orang-orang Israel menggerutu, orang-orang Israel patah semangat, dan mungkin marah-marah sama Musa, Yosua pun ada. Jadi Yosua tahu bagaimana menghadapi bebalai bangsa Israel. Dan itu waktu yang gak sebentar, teman-teman. Waktu yang lama. Saat mungkin Musa sedang datang kepada Tuhan, Yosua pun tahu. Makanya Yosua juga mungkin tahu seberapa pentingnya punya kedekatan sama Tuhan, teman-teman. Di situ Yosua dipersiapkan. Sesuatu yang dipersiapkan, teman-teman, pasti hasilnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Para atlet sebelum mereka bertanding, teman-teman, mungkin di olimpiade besar, di lomba-lomba yang besar, mereka mempersiapkan dirinya. Pesumo contohnya, teman. Pesumo ini nggak cuman mereka dipersiapkan cukup luar biasa. Mereka diatur gizinya, mereka diatur makannya. Jadi nggak cuman banyak makan, tapi makannya diatur, gizinya, proteinnya, semuanya, lemaknya mesti sesuai. Latihan. Dan ini yang menentukan keberhasilan seorang pegulat atau pesumo, teman-teman. Pelari, mereka harus berlari setiap hari untuk latihan. Bahkan nggak cuma lari, mungkin mereka latihan otot kaki, otot yang lain, teman-teman. Semuanya dilatih untuk sebuah perlombaan. Tentara, teman-teman, mereka semua ikut latihan. Walaupun mungkin nggak ada yang dituju, tapi mereka dipersiapkan, teman-teman. Suatu saat nanti mungkin terjadi peperangan, tentara-tentara ini bisa datang, muncul. Mereka persiapkan di masa-masa genting. Mereka sudah siap di masa-masa genting, makanya mereka selalu dipersiapkan, dan waktunya nggak sebentar. Mereka latihan begitu luar biasa, latihan terus, sehingga saat nanti waktunya tiba, saat mereka dibutuhkan, mereka sudah siap. Nah, hari-hari ini teman-teman, sudahkah kita sebenarnya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari depan yang kita sebenarnya nggak tahu? Kita nggak tahu nih ke depan sekarang jadi apa. Kalau kita lihat sekarang keadaan di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, sekarang mungkin penuh dengan kekacauan. Di tengah-tengah pandemik ini, kita tahu apa yang
apa yang terjadi gitu, finansial turun, ekonomi turun, dan pekerjaan banyak yang di PHK, dan kedepannya kita nggak tahu apa lagi yang terjadi. Tapi teman-teman, sudahkah teman-teman persiapkan diri teman-teman? Persiapannya seperti apa? Kita nggak tahu hari depan, tapi kita harus persiapkan diri kita, teman-teman. Persiapkan dengan apa? Knowledge, dengan ilmu pengetahuan. Jangan habiskan waktu teman-teman hari-hari ini mungkin yang enak, yang mungkin sekarang di rumah gitu. Jangan sampai waktu teman-teman habis dalam mungkin games, film, entertainment, mungkin nontonin Netflix atau apa. Tapi kita harus habiskan waktu yang lebih produktif, teman-teman. Mungkin baca buku, cari tahu ilmu-ilmu apa yang mungkin akan kepake di masa depan. Ya mungkin, atau mungkin bagaimana teman-teman bisa membangun bisnis supaya di saat-saat ekonomi mungkin lagi susah dan kita mungkin orang-orang susah dapat pekerjaan, kita malah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan kita bisa punya penghasilan sendiri gitu dan gak perlu khawatir sama yang lain. Nah, itu teman-teman kuncinya. Yosua adalah orang yang mempersiapkan diri. Dia makanya nggak takut saat tiba-tiba Musa harus berpindah ke pemimpinan dari Musa ke Yosua. Yosua nggak takut. Yosua sudah siap dan dia berani memimpin bangsa Israel, teman-teman. Dan itu nggak gampang memimpin suatu bangsa. Itu nggak gampang, teman-teman. Tapi Tuhan tahu bahwa Yosua sudah persiapkan dirinya. Dan karakter berikutnya, teman-teman, kita sama-sama juga mau bahas. Karakter Yosua yang sangat luar biasa, yang aku cukup kagum dengan Yosua adalah dia adalah orang yang punya visi, teman-teman. Punya visi. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Yosua 4. Yosua 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, teman-teman. Kita sama-sama buka ya. Ini adalah kisah ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Yeriko. Tanah Yeriko, di sana Tuhan menyuruh Yosua membawa bangsanya untuk menghadapi orang-orang di Yeriko. Yeriko ini terkenal dengan kota yang punya tembok. Temboknya gede, teman-teman. Besar sekali dan mungkin banyak orang yang bilang ini tembok yang nggak bisa ditembus. Kota dengan dikelilingi tembok tersebut. Kota pintunya ditutup dan akhirnya ada satu kisah yang luar biasa yang aku kagum sebelum mereka masuk ke tanah Yeriko. Di sana dia harus menyeberang sungai untuk sampai ke tanah Yeriko, dan sungai itu adalah Sungai Yordan, teman-teman. Sungai Yordan, bangsa Israel ini dipimpin oleh Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan sambil bawa tabut perjanjian, tabut Allah. Dia harus nyebrang, dan setelah nyebrang itu ada sesuatu yang dilakukan sama Yosua. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut ini menyeberangi Sungai Yordan. Air Sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Nah, kenapa aku mau bahas ayat ini? Kita tahu, teman-teman, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin ke tanah perjanjian. Dan tentu berarti tujuannya Yosua adalah mencapai tanah perjanjian. Tapi visi Yosua nggak cuma sampai situ, yang aku kagum. Dia memikirkan jauh lebih dari apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh sampai ke Kanaan. Dia tahu dia akan sampai Kanaan, tapi dia pikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah sampai di Kanaan. Dia pikirkan untuk generasi berikutnya. Generasi anak-anak mereka gitu. Anak-anak mereka harus tahu bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan ini.
Si Yosua mempersiapkan bagaimana nanti saat mungkin ditanya sama anak-anak, para orang tua bisa menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang menolong mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka punya Allah yang hidup, supaya generasi-generasi ke bawahnya mereka tahu bahwa mereka menyembah Allah yang hidup. Siapa yang mereka sembah? Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa membelah sungai Yordan. Itulah yang dilakukan Yosua. Dan visi itu sangat jelas, teman-teman. Visi itu sangat jelas. Itu pun terjadi saat mereka menghadapi orang-orang di Yeriko. Di Yeriko pun, jadi Yosua pun tidak takut gitu menghadapi orang-orang Yeriko. Kenapa? Dia udah percaya bahwa dia akan pegang tanah perjanjian itu. Siapapun lawannya di depannya, dia nggak takut sama sekali. Walaupun tembok yang besar menghalangi, dia nggak takut, teman-teman. Karena dia tahu apa yang dia tuju, yaitu tanah perjanjian. Ya. Dan yang terakhir, teman-teman, salah satu kunci yang paling penting, teman-teman, dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar ini, teman-teman, adalah mengandalkan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yosua. Penting nggak, teman-teman? Penting banget, teman-teman. Makanya Tuhan menasihati Yosua. Di Yosua yang pasal yang pertama, teman-teman. Kita sama-sama baca. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku, Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Itu yang Tuhan nasihati pada Yosua, teman-teman. Dia harus berpegang terus pada perintah Tuhan. Yosua nggak pernah sekalipun melepaskan firman Tuhan, teman-teman. Dia taat sama firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan adalah yang membawa dia menuju kemenangan. Tanpa perintah Tuhan yang dituruti, mungkin mereka akan kalah. Itu terjadi, teman-teman, sama Yosua. Setelah mereka berperang melawan Yeriko, mereka berperang lagi satu lagi, teman-teman, melawan bangsa Ai. Dan di sana ada satu orang yang merampas barang-barang yang dikhususkan buat Tuhan. Dan yang terjadi apa, teman-teman? Bangsa Israel kalah, teman-teman. Bangsa Israel kalah. Dan kalah telak, walaupun orang-orang yang mereka lawan, prajuritnya nggak banyak, teman-teman. Tapi mereka kalah, teman-teman. Karena ada satu orang dari bangsa itu yang nggak menghargai perintah Tuhan. Tapi saat Yosua mengalami kekalahan tersebut, dia nggak menyerah, teman-teman. Dia tanya Tuhan apa yang harus dia perbuat, dan akhirnya Yosua memenangkan peperangan tersebut, teman-teman. Jadi kita harus percaya, teman-teman. Kita harus andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingat tembok Yeriko saat runtuh, teman-teman. Itu adalah hal yang mustahil, teman-teman. Gak mungkin terjadi dengan tangan manusia, hanya dengan kuasa Tuhan. Jadi teman-teman, hari-hari ini kita harus belajar dari Yosua di masa-masa yang sukar ini. Kita harus jadi pribadi yang optimis, teman-teman. Kita harus jadi orang yang selalu mempersiapkan diri kita, dan kita harus punya visi. Dan yang terakhir, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman, sudahkah teman-teman melakukan ini semua? Atau sudahkah teman-teman memiliki visi dan mengandalkan Tuhan, teman-teman? Hari ini, teman-teman, di masa-masa yang sukar ini, aku percaya teman-teman punya banyak waktu. Jangan takut sama hari depan, teman-teman. Karena Tuhan sudah persiapkan janjinya yang manis buat setiap kita. Ingat, teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli sama anak-anaknya. Nggak mungkin Tuhan yang kasih ular beracun pada anaknya yang minta roti, teman-teman. Ya. Nah, satu lagi, teman-teman, mungkin di hari-hari ini kita merasa, teman-teman, aku sering dengar banyak orang bilang gini, aduh, gue pengen cepet-cepet balik ke normal deh. Di masa pandemik ini gak enak banget. Kita sama-sama gak bisa ketemu, kita harus jauh-jauhan.
dan lain-lain teman-teman. Banyak keluhan yang keluar teman-teman di masa pandemi ini. Teman-teman, kita harus belajar untuk punya cara pandang yang lain teman-teman. Seperti Yosua teman-teman. Kita nggak lihat masalah di depan, tapi kita tahu ada janji Tuhan di depan. Ada satu Instagram post yang kemarin aku sempat lihat dari John Calvin Maxwell teman-teman. Seorang counselor, seorang orang yang belajar tentang leadership sangat luar biasa. Dan aku baca Instagram postnya, dia bilang begini, nggak ada yang bilang bahwa new normal itu lebih baik daripada old normal. Kita nggak tahu apapun yang terjadi nanti di depan setelah new normal ini. Tapi percayalah, mungkin new normal bisa jadi lebih baik dari old normal. Nah, dan dia bilang, jangan melihat ke belakang, tetapi carilah jalan ke depan. Kita mungkin nggak tahu apa yang kita hadapi di depan, makanya itu kita harus persiapkan diri, tapi kita percaya bahwa Tuhan persiapkan yang terbaik buat kita. Kita lakukan bagian kita, jangan takut teman-teman, sama kita teguh pegang firman Tuhan, sama kita andalkan Tuhan, kita nggak perlu takut hadapi masa pandemik ini, karena Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat hari ini. Thank you buat firman-Mu. Hari ini kami diajar banyak Tuhan lewat firman-Mu. Di tengah-tengah masa yang susah ini Tuhan, biar Kau yang ajar kami Tuhan jadi pribadi yang selalu punya pandangan yang positif Tuhan. Kami mau jadi pribadi yang optimis Bapa. Dan juga Tuhan, ajar kami persiapkan diri kami di tengah-tengah masa ini Tuhan. Kami punya waktu cukup banyak Tuhan, biar kami boleh pakai itu untuk persiapkan diri kami untuk hari depan. Biar Tuhan juga taruh Tuhan visi itu buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada janji Tuhan yang ada di depan. Nanti Tuhan, saat mungkin selesai masa-masa sukar ini Tuhan, kami percaya ada janji Tuhan yang manis Tuhan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Allah, Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ajar kami andalkan Engkau Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh hadapi ini Tuhan dengan kekuatan dari-Mu Tuhan. Kami gak mau takut, kami gak mau gentar, tapi kami mau punya cara pandang yang baik Tuhan, cara pandang yang benar Tuhan, yang Tuhan berikan buat setiap kami. Thank you Tuhan, terima kasih ya Bapak buat ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang berkati setiap kami, Kau yang berkati keluarga kami Tuhan, jagai kesehatan kami Tuhan semua, supaya kami Tuhan tidak terkena Tuhan oleh virus apapun Tuhan yang terjadi di masa-masa ini Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, finansial kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang mencukupkan setiap kami Tuhan, dan berkati Tuhan setiap kami, jaga iman kami Tuhan tetap kuat Tuhan di masa yang susah ini. Makasih Tuhan, makasih ya Bapak. Sebentar kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau. Yuk teman-teman, aku ajak untuk teman-teman angkat kedua belah tangan kita sama-sama mau terima berkat daripada Tuhan. Biar berkat daripada Allah turun buat setiap kita. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Diberkatilah Engkau di tengah-tengah studimu, di tengah pekerjaanmu. Biar apapun yang Kau lakukan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Dan biar kasih daripada Allah Bapa dan cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you teman-teman buat waktunya. God bless. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah Battle Teens. God bless you.